Soal nomor 21. Bilangan 5 per akar 8 dirasionalkan penyebutnya menjadi. Mari kita selesaikan bersama. Untuk merasionalkan bilangan bentuk akar dengan penyebut bentuk akar, maka kita perlu mengingat rumus A per B akar C sama dengan A per B akar C kali akar C per akar C. Sehingga 5 per akar kuadrat dari 8 ini kita ubah dulu menjadi 5 per 2 akar 2. Selanjutnya penyebutnya bisa kita rasionalkan menjadi 5 per 2 akar 2 kali akar 2 per akar 2. Kemudian pembilang dengan pembilang dikalikan, penyebut kalikan dengan penyebut, maka diperoleh 5 akar 2 per 2 kali 2 sama dengan 5 akar 2 per 4. Kemudian kita tuliskan 5 per 4 akar 2 sama dengan 1 per 4 akar 2. Soal nomor 22. Perhatikan pemfaktoran bentuk kuadrat berikut. Kita perhatikan pemfaktoran bentuk kuadrat bentuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang perlu kita pahami bahwa perubahan dari ruas kiri ke ruas kanan ini yang disebut dengan pemfaktoran. Sedangkan kebalikannya, perubahan dari ruas kanan ke ruas kiri ini merupakan perkalian bentuk aljabar suku 2. Nah, untuk mengetahui manakah di antara pemfaktoran 1, 2, 3, dan 4 yang benar, maka kita bisa lakukan dengan cara kita kerjakan kebalikannya, yaitu dengan mengalihkan bentuk aljabar suku 2. Ya, jadi bisa kita lakukan untuk nomor 1, 2x ditambah 1 kali x dikurangi 3. Ini urutannya untuk mengalihkannya yang sering juga disebut perkalian pelangi. Maka di sini diperoleh 2x kuadrat kurang 6x tambah x kurang 3 disederhanakan menjadi 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Berikutnya kita dapat menyimpulkan, oh ternyata nomor 1 ini benar. Kemudian yang kedua, 2x tambah 3 kali 2x kurang 3. Kita kalikan menurut aturan seperti yang nomor 1 tadi, maka diperoleh 4x kuadrat kurang 6x ditambah 6x kurang 9 sama dengan 4x kuadrat kurangi 9. Nah, kita cek dengan pernyataan nomor 2. Ternyata nomor 2 ini salah. Kemudian yang ketiga, x tambah 3 kali x kurang 5. Kita kalikan diperoleh x kuadrat kurang 5x tambah 3x kurang 15 sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 15. Kita cek dengan pemfaktoran yang nomor 3. Ternyata pemfaktoran nomor 3 adalah salah. Selanjutnya yang nomor 4, 2x tambah 3 kali 2x kurang 3 sama dengan 4x kuadrat kurang 6x tambah 6x kurang 9. Hasilnya adalah 4x kuadrat kurang 9. Berarti pernyataan yang keempat atau pemfaktoran yang keempat adalah benar. Jadi pemfaktoran yang benar ini nomor 1 dan nomor 4. Nomor 23. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Rumus fungsi kuadratnya adalah, mari kita selesaikan bersama. Kita perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat. Ternyata di sini pembuat nol fungsi adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 6.
Kita perhatikan, karena grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Selanjutnya, rumus umum persamaan fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan A kali dalam kurung X kurang X1 kali dalam kurung X kurang X2. Kemudian X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6 kita substitusikan ke rumus fungsi kuadrat, maka menjadi fx sama dengan A kali X kurang 2 kali X kurang 6. Kemudian kita perhatikan grafik. Ternyata grafik ini juga melalui titik 4, min 4. Maka 4, min 4 ini berarti X-nya 4, Y-nya atau fx-nya sama dengan min 4. Nah, sehingga ini bisa kita substitusikan ke rumus fungsi kuadrat, dari yaitu fx sama dengan A kali dalam kurung X kurang 2 kali X kurang 6. Karena fx-nya atau y-nya sama dengan min 4, maka min 4 sama dengan A dalam kurung 4 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 6. Kemudian ruas kanan kita operasikan, maka diperoleh min 4 sama dengan min 4A. Maka diperoleh A sama dengan 1. Selanjutnya, A sama dengan 1, kita substitusi ke rumus fungsi kuadrat fx sama dengan A dari kali X kurang 2 kali X kurang 6. Karena A-nya sama dengan 1, maka menjadi fx sama dengan 1 kali X kurang 2 kali X kurang 6. Selanjutnya, ruas kanan kita kalikan, maka diperoleh fx sama dengan X kuadrat kurang 8x tambah 12. Soal nomor 24. Bayangan titik H dengan koordinat min 3,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah H aksen. Maka koordinat titik H aksen adalah, mari kita selesaikan bersama. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengingat rumus, yaitu ketika suatu buah titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A dengan koordinat A, B oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya atau bayangannya adalah A aksen dengan koordinat B, A. Nah, diperhatikan ya, dari A, B menjadi B, A. Maka dengan mudah kita bisa mencari bayangan titik H min 3,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah H aksen sama dengan 5, min 3. Nomor 25. Titik G aksen merupakan bayangan dari titik G dengan koordinat min 5,8 oleh rotasi yang berpusat di titik O dengan koordinat 0,0 sejauh 90 derajat. Dilanjutkan oleh translasi 9, min 5. Koordinat titik G aksen adalah, mari kita selesaikan bersama. Untuk mengerjakan ini, yang perlu kita ingat adalah rumus ini. Titik A dengan koordinat A, B oleh rotasi yang berpusat di titik O sejauh 90 derajat menghasilkan bayangan min B, A. Kemudian oleh refleksi terhadap XY menghasilkan bayangan min B ditambah X,
A ditambah Y. Mari kita cari bayangan titik G, yaitu min 5,8 oleh oleh rotasi terhadap titik O dengan pusat koordinat 0,0 sejauh 90 derajat. Maka bayangannya adalah min 8, min 5. Selanjutnya oleh translasi 9 min 5, maka bayangannya adalah min 8 tambah 9, min 5 tambah min 5. Maka koordinat bayangan titik G adalah 1, min 10. Nomor 26, perhatikan gambar. Diketahui trapesium ABCD sebangun dengan trapesium BEFG. Jika panjang AB 8 cm, maka luas trapesium ABCD adalah. Baik, mari kita selesaikan bersama. Dari gambar di atas bisa kita pisahkan menjadi dua trapesium. Yang pertama trapesium BEFG, kemudian yang kedua trapesium BCDA atau ABCD. Karena kedua trapesium ini sebangun, maka berlaku bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sehingga AB per GB sama dengan BC per BE sama dengan AD per GF. Selanjutnya AB per GB sama dengan 8/4. Kemudian sama dengan BC per BE, BE nya 12. Perhatikan gambar ya. Sama dengan AD per GF, GF nya 8. Jadi 8/4 sama dengan BC per 12 sama dengan AD per 8. Maka dari perbandingan ini kita bisa mendapatkan nilai BC dan AD, yaitu 24 dan 16. Sehingga ini menjadi 8/4 sama dengan 24/12 sama dengan 16/8. Berarti panjang BC 24, panjang AD 16. Maka luas trapesium ABCD bisa kita cari, yaitu jumlah sisi sejajar, yaitu BC tambah AD, kalikan tinggi dibagi 2. Maka sama dengan BC tambah AD sama dengan 24 tambah 16. Kalikan tingginya AB yaitu 8 dibagi 2. Maka hasilnya 160 cm persegi. Nomor 27, perhatikan gambar. Bandul yang terdiri dari belahan bola dan kerucut yang alasnya saling berimpit. Luas permukaan bandul tersebut adalah. Mari kita selesaikan bersama. Perhatikan gambar, maka diperoleh bahwa jari-jari alas atau R sama dengan 5 cm. Berikutnya tinggi kerucut T sama dengan 12 cm. Ingat, yang akan kita cari adalah luas permukaan bandul. Maka di situ ada luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut berarti kita harus mencari panjang garis pelukis. Nah, itu berapa? Harus kita hitung dulu. Nah, untuk mendapatkan panjang garis pelukis, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 169. Maka S-nya 13. Nah, sekarang kita bisa mencari
luas permukaan bandul itu sama dengan setengah luas bola ditambah luas selimut kerucut. Berarti setengah kali 4 PR kuadrat, luas bola rumusnya 4 PR kuadrat, ditambah luas selimut kerucut PRS. Nah, selanjutnya PRS, PR dan S bisa kita substitusikan menjadi, ini sebelumnya 2 dan 4 bisa disederhanakan, maka menjadi 2 kali 3,14 kali 5 pangkat 2. Ini luas setengah bola. Ditambah luas selimut kerucut PRS 3,14 kali 5 kali 13. Selanjutnya kita hitung, maka diperoleh 157 ditambah 204,1. Jadi luas permukaan bandul adalah 361,1 cm persegi. Nomor 28. Sebuah kerucut panjang diameter alasnya 24 cm, sedangkan panjang garis pelukis 15 cm. Volume kerucut adalah. Mari kita coba selesaikan bersama. Sebuah kerucut, kita buat sketsanya. Panjang diameter alasnya 24 cm, panjang garis pelukisnya 15 cm. Yang ditanyakan volume kerucut. Volume kerucut perlu kita ketahui tingginya. Maka langkah pertama kita hitung atau kita cari tinggi kerucut dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu hubungan antara tinggi kerucut T, jari-jari alas, dan garis pelukis S, yaitu T kuadrat sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. Berarti sama dengan 15 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan T kuadrat sama dengan 81, berarti T-nya sama dengan 9. Setelah diketahui tingginya, selanjutnya kita bisa menghitung volume kerucut dengan menggunakan rumus sepertiga pi R kuadrat T. Maka sama dengan sepertiga pi kali R-nya adalah 12 ya, 12 kuadrat kali 9. Nah, di sini ada pi, tidak usah kita ganti karena pada option jawaban itu juga ada konstanta pi. Maka di sini langkah pertama 3 dan 9 bisa sederhanakan. Berarti menjadi 12 pangkat 2 kali 3 kali pi, yaitu 432 pi cm persegi. Nomor 29. Sebuah taman berbentuk persegi panjang seperti tampak pada gambar. Jika keliling taman 360 meter dan luasnya 8.000 meter persegi, maka persamaan kuadrat yang benar terkait taman tersebut adalah. Mari kita coba selesaikan bersama. Dari soal diperoleh bahwa kelilingnya adalah 360. Karena tamannya berbentuk persegi panjang, berarti keliling persegi panjang atau keliling taman adalah 2 kali dalam kurung P tambah L sama dengan 360. Berarti P tambah L sama dengan 180. Ini persamaan pertama. Kemudian luasnya sama dengan 8.000. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L sama dengan 8.000. Ini sebagai persamaan kedua. Dari persamaan pertama, P tambah L sama dengan 180, maka P sama dengan 180 dikurangi L. P sama dengan 180 kurangi L. Selanjutnya
P sama dengan 180 kurangi L, substitusi ke persamaan kedua, yaitu P kali L sama dengan 8000. Nah, menjadi 180 kurangi L kali L sama dengan 8000. Ruas kiri kita kalikan terlebih dahulu, maka menjadi 180L kurangi L kuadrat sama dengan 8000. Nah, ini kita pindah semua, ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka diperoleh, penulisannya kemudian dikembalikan, L pangkat 2 kurangi 180L tambah 8000 sama dengan 0. Kita sesuaikan dengan option jawabannya. L kita ganti dengan X. Maka diperoleh X kuadrat kurangi 180X tambah 8000 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang dimaksud untuk taman yang berbentuk persegi. Soal nomor 30. Diketahui fungsi kuadrat dengan persamaan sebagai berikut ya, 1, 2, 3, 4. Dari fungsi kuadrat di atas, yang memiliki nilai maksimum adalah. Mari kita selesaikan bersama. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, yang perlu kita ingat adalah ini. Untuk fx sama dengan I kuadrat ditambah px tambah c. Perhatikan nilai A. Kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti A-nya positif, maka nilai fungsi minimum. Jika A-nya kurang dari 0, berarti jika A-nya negatif, maka nilai fungsinya maksimum. Nah, dengan ketentuan ini kita bisa langsung kita coba fungsi kuadrat yang pertama. Kita lihat X kuadrat ditambah 8x tambah 15. Tentukan nilai A. A adalah koefisien dari kuadrat. Di sini ternyata A-nya 1, positif. Berarti fungsi kuadrat nomor 1 ini bernilai minimum. Yang kedua, min X kuadrat. Berarti min 1 negatif. Berarti nilainya maksimum. Nomor 3, 3x kuadrat kurang 4x tambah 2. Koefisien x kuadratnya 3, positif. Berarti nilai fungsinya minimum. Yang keempat, fx sama dengan min 2x kuadrat kurang x kurang 5. Nilai A-nya min 2. Negatif. Berarti nilai fungsinya maksimum. Maka pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan 4, atau fungsi kuadrat yang memiliki nilai maksimum. Perhatikan denah rumah asisah berikut. Ini soal nomor 31. Luas rumah asisah adalah. Mari kita selesaikan bersama. Kita perhatikan rumah asisah ini berbentuk persegi. Ya, rumah asisah ini berbentuk persegi ternyata, dengan panjang sisi 13. Pada dina ini 13 cm. Ya. Sehingga kita bisa menghitung luas rumah asisah pada dina 13 cm kali 13 cm. Maka luas sesungguhnya atau luas sebenarnya 13 cm kali 100 kali 13 cm kali 100. Kita kalikan 100 karena skala gambarnya 1:100. Selanjutnya kita hitung seperti biasa. Jadi 1300 cm kali 1300 cm sama dengan, kita ubah dulu ke meter ya, menjadi 13 meter kali 13 meter sama dengan 169 meter persegi. Ini
luas rumah Asisah. Nomor 32. Jika fungsi f memetakan 2x tambah 3 ke 4x kurang 6, hitunglah nilai bayangan dari 5 oleh fungsi f atau nilai f5. Kita selesaikan bersama. Di sini ada f 2x tambah 3 sama dengan 4x kurang 6. Kemudian yang ditanyakan adalah F5. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 5. Nah, tujuan kita untuk mencari nilai X. 3 pindah ke ruas kanan. Jadi 2x sama dengan 5 kurang 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita hitung. Kalau gitu 4x kurang 6 berapa nilainya? X-nya sudah kita dapatkan 1, berarti sama dengan 4 kali 1 kurangi 6, sama dengan 4 kurang 6 sama dengan min 2. Nomor 33. Persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 6x kurang 20 sama dengan 0. Memiliki akar persamaan M dan N. Jika M lebih besar dari N, maka nilai 2M tambah N adalah. Mari kita selesaikan bersama. Perhatikan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 6x kurang 20 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan setiap sukunya, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bagi 2. Berarti menjadi x kuadrat tambah 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini A-nya sama dengan 1 ya. Koefisien x kuadrat sama dengan 1. Berarti kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 10, tapi kalau dijumlahkan 3. Nah, maka diperoleh ternyata min 2 dan 5. Sehingga diperoleh X kurang 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Ya, kita kalikan. Atau ini terus kita cari ya, X kurang 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Ini terjadi kalau X kurang 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Jika X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Untuk X tambah 5 sama dengan 0, berarti diperoleh X-nya sama dengan min 5. Karena M lebih besar dari N, maka di sini M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan min 5. Sehingga kita dapat mencari nilai 2M tambah N sama dengan 2 kali 2 ditambah min 5 sama dengan 4 kurangi 5 sama dengan min 1.
Nomor 35. Sebuah tabung berdiameter 70 cm, tingginya 100 cm, penuh berisi air. Kemudian air dari tabung dialirkan ke bak mandi yang berbentuk balok dengan ukuran 80 cm kali 70 cm kali 55 cm hingga terisi penuh. Maka tinggi air yang masih tersisa di dalam tabung adalah, di sini diminta pi sama dengan 22/7. Baik, mari kita coba kerjakan bersama. Jadi kita pahami, ketika air dari tabung pindah ke bak air, bak mandi yang berupa balok, maka ada sisa air di dalam tabung, dan tentu sisanya juga berbentuk tabung. Maka di sini bahwa volume air tersisa dalam tabung ini sama dengan volume tabung dikurangi volume bak. Nah, volume air yang di dalam tabung juga berbentuk tabung. Maka volumenya kita pakai rumus volume tabung. PR kuadrat T1 sama dengan volume tabung PR kuadrat T2 kurangi volume bak PLT. Perhatikan, di sini ada T1, ada T2, ada T. Karena T di sini nilainya berbeda-beda. T1 adalah tinggi air yang masih tersisa di dalam tabung. Ini yang akan kita cari, yang ditanyakan. T2 adalah tinggi tabung, sedangkan T ini tinggi bak air yang berbentuk balok. Selanjutnya kita substitusikan pi 22/7 kali jari-jarinya 35 ya. 22/7 kali 35 kali 35 kali T1. Ini yang kita hitung. Sama dengan 22/7 kali 35 kali 35 kali 100 dikurangi volume bak yang berbentuk balok 80 kali 70 kali 55. 7 dengan 35 boleh sederhanakan dulu ya. Selanjutnya kita hitung ruas kiri ruas kanan, maka diperoleh 3850 T1 sama dengan 385.000 dikurangi 308.000. Berarti T sama dengan 77.000 dibagi 3.850. Maka diperoleh T1 sama dengan 20 cm, yaitu tinggi air yang tersisa di dalam tabung.